Maka nama saya Ailsa Midunasaki dari kelas 11 IPS 3. Saya Herian Arafi dari 11 IPS 3. Nama saya Sania Faiza Izati dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Syah Mustafa Tulio dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Besanam Ginting. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurul Yuni dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai sejak peristiwa depresi besar terjadi pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Teori Keynes kala itu melawan asumsi ekonomi klasik perekonomian yang bisa pulih tanpa diperlakukan campur tangan kebijakan. Keynes mengatakan resesi ekonomi terjadi karena belanja konsumen yang rendah serta investasi dan permintaan agregat yang lesu. Ia percaya dengan menyesuaikan belanja dan kebijakan perpajakan untuk menutupi kekurangan penghasilan dari sektor swasta. Sederhananya, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk mengatur perekonomian untuk menjaga pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan dengan menyesuaikan belanja serta pendapatan perpajakan. Sekian. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan PDB negara dan per kapita. Yang kedua, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM masyarakat. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mencapai kestabilan kondisi ekonomi. Yang keenam, mengembangkan kondisi ekonomi negara. Tujuan yaitu adalah 1. Meningkatkan PDB negara per kapita. 2. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mencapai kestabilan kondisi ekonomi. 6. Mengembangkan kondisi ekonomi negara. Fungsi 1. Fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapat serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. 3. Fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. 4. Fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisien serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. 5. Fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. 6. Fungsi distribusi. Kegiatan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Komponen kebijakan fiskal. 1. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berlaku dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tak langsung. Penetapan kebijakan perpajakan memiliki tujuan untuk menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak. Kebijakan pengeluaran. Komponen kedua dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan pengeluaran. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang diatur dalam kebijakan pengeluaran. 3. Kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi. Komponen ketiga dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan investasi dan kebijakan disinvestasi. Tujuan komponen kebijakan ini agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan.
sehingga optimalitas investasi perlu dilakukan. 4. Kebijakan pengelolaan hutang. Komponen kebijakan pengelolaan hutang atau surplus ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut mengalami surplus. 1. Pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. 2. Pengeluaran belanja instrumen. Kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan bayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi masyarakat negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.